Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Berkat kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, petang tafsir sebelumnya hadis, kini masuk lanjutan kajian fikih awak. Masalah saya bab zakat, sebelumnya bab puasa lah selesai. Bab zakat baru balik ke bab taharah. Pembahasan awak yang terakhir, awak lah masuk kepada mustahik zakat. Jadi syarat yang kedua itu ada orang yang kadiagih mustahik Makanya kita berpikir justru dengan adanya mustahik itu awak bersyukurlah lihat mustahik menerima zakat awak. Itulah membahas siapa itu yang disebut dengan fakir, siapa yang disebut dengan miskin, kemudian siapa yang disebut dengan amil, dan siapa yang dimaksud dengan mu'allaf, lampe, yo asnaf 83 lain. Berikutnya yang kelima warriqabu al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Riqab, penerima zakat berikutnya itu adalah hamba sahaya, budak. Satu, budak yang mukatab ko yang dijanjikan untuk merdeka. Jadi supaya zakat kau bisa membebaskan dulu budak-budak itu menjadi merdeka layaknya seperti manusia. Jadi luar biasa sebenarnya peran dari zakat itu. Jangan dia zakat kepada orang budak itu tadi, mukatabun orang yang dijanjikan akan merdeka dalam perjanjian yang benar, kitabatan sahihatan. Fayu'tal mukatabu, maka diberikan zakat itu kepada mukatab. Jadi bisa budak itu sendiri au sayyidahu, atau diberikan zakat itu kepada penghulunya biiznihi dainahu, dengan izinnya mukatab akan utangnya. Jadi kalau seandainya budak itu tadi ini dijanjikan akan merdeka, kalau seandainya bisa menyelesaikan tebusan untuk merdeka melalui dana zakat itu tadi, bisa menjadi pembayi kayaknya untuknya bisa merdeka kayak dua sambangan. Atau yang dua sambangan ke mana degian? Atau ke budak ke mana? Kalau dua sambangan apa? Ala izin dua sambang kau tadi akan memerdekakan budak kau tadi, tapi nyo para lu titik. Dan budak kau tadi sama jo benda properti bahasa kini, sama jo android ini kau bisa diperjualbelian itu dulu sebelum zaman jahiliyah tu manusia aku dijadinya budak, sama tak kakabau. Nah di Bali barosok lo angara harga budak kau cek 50 juta. Jadi budak yang akan dijanjikan merdeka itu sendiri, suak kemerdekaan, tapi kalau lihat piti pemerdekaannya tidak ada. Bilal bin Rabah itu kan budak dimerdekakan itu, akhirnya lapehnya menjadi manusia seperti awak. Kalau budak itu sama teka Jawi itu di kabeknya tidak bisa kamar-kamar.
Jadi nyo berhak lo tuh untuk menerima zakat. Jadi budak hamba saya yang akan dijanjikan untuk bisa merdeka kalau seandainya ada piti pembagian untuk merdeka. Atau tuan katuan itu benar ada gihan. Tuannya lagi kamanuan, kamu merdeka, punya butuh piti lo nyoba saya lo. In ajza anil wafai. Untuk meskipun nyo lemah untuk membayarkan, jika dia lemah atau tidak kuasa untuk membayarkan biaya tembusan itu tadi. Wa in kana kasuban, walaupun nyo punya usaha, walaupun budak nanti itu punya usahanya, tapi karena memang untuk kebutuhan merdeka itu tadi tidak mencukupi, maka mereka berhak lo menerima zakat, dan zakat itu bisa melepaskan manusia dari perbudakan. La min zakati sayyidihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ada dua rezeki ya. Ada rezeki sarapan. Kau nama persoalan nama asalnya lah rumah kamu. Tidak dibayarkan daripada zakat penghulunya, karena kekalnya dia atas milik penghulunya. Oh, ndak bisa ate namo zakat induk sambalnya dah membayar, karena nam budak ko tadi adalah milik dia sendiri. Tanggung jawab ini lo membayar zakat itu. Jadi melalui zakat itu ndak bisa. Nah, ndak bisa lo malah pengen zakat itu dah. La min zakati sayyidi, tidak didatangkan dari zakat penghulu karena inyo sendiri adalah miliknya. Sama bagi zakat karena tidak bisa ada, karena anak itu menjadi tanggungannya. Bagi zakat untuk memerdekakan budak sendiri tidak bisa ada, karena budak sendiri adalah miliknya sendiri. Itu kajiannya tuh, sengenek tu je kajiannya tuh terkait dengan budak tu. Tapi untuk zaman kini, nan budak ko tadi nak dolai lah. Berarti kalau nak dolai berarti nak masuk nak do dolai. Lagu lo lapia karena memang abang ko nak dolai karena zakat itulah membebaskan sistem perbudakan. Hebat dan luar biasa konsep Islam terkait dengan zakat. Untuk memerdekakan budak sendiri, ada contohnya dando kafarat. Memerdekakan budak lo. Nama nang karajo di siang Ramadan nak sesuai macam-macam kan jo agar sepese. Salah satu kafaratnya adalah merdekakan budak dulu. Punya biaya lo merdekakan budak. Tentu iyonya bapiti. Nak biaya tu ala cara mereka. Kalau majikannya yang membebaskan tidak ada biaya. Boleh, ancak aja. Kalau nyo punya barangnya dia sendirinya bagi kayaknya boleh. Tapi dia tidak boleh adalah membayar zakatnya ke budaknya sendiri untuk mereka tidak bisa atas nama zakat, karena nama budak itu sendiri adalah milik dia, tanggung jawab dia masih tersisa, masih dalam tanggungan dia, orang lain untuk memerdekakan itu. Dan tuan neko sendiri bisa lo menerima zakat kalau seandainya inyo bangsa lo untuk membiayai untuk membebaskan budaknya itu tadi. Lah berarti nan budak ko nak dolai di zaman awak kini, apalagi di Indonesia. Tapi praktek-praktek memperbudak manusia masih ada. Tapi posisi manusia itu sendiri kini kalau manusia merdeka, apalagi di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia itu dijamin haknya sebagai warga negara Indonesia. Siapapun itu, laki-laki maupun manusia, orang berpangkek dan berpangkek, idealnya adalah semua orang itu berada pada status yang sama di hadapan hukum, dan negara berkewajiban untuk melindunginya sesuai dengan undang-undang Masyarakat. Tujuan adanya negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan boleh ada dan tidak terlindungi. Berikutnya nangka pertama tadi itu 56 lah. Nangka 6 itu adalah wal gharimin. Gharim. Beda juga garin. Pak Garin beda lo.
Kalau Pak Garin tuh orang yang bertugas mengurus haji. Kau garibin kau orang berhutang artinya. Orang berhutang. Karena ada betul banyak Garin, cewek Garin, aduh pokoknya Pak Garin. Utang bayar tadi. Iya berhutang bisa orang nak berhutang ni boleh zakat. Lah, orang nak berhutang tu berhak lo ni mau zakat. Orang berhutang lah mana moe. Lanjutan. Wal gharimu man istadana li nafsi li ghairi maksiatin fa yu'talahu in ajuza an wafa'il daini wa in kana kasuban. Orang yang berhutang itu tadi adalah gharib, itu adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri li ghairi maksiatin, bukan untuk maksiat. Itu ini tuh. Orang berhutang untuk kebutuhan dirinya. Apa kebutuhan diri awak? Tanyalah kebutuhan diri awak. Oto tu kebutuhan diri awak. Pokok, ya butuh lah cik. Sana butuh oto pula ada oto, mantap lah je. Zaman kini itulah kebutuhan cuma. Kini je kalau soal oto kok, cari aja lah di kampus kini nan stres sampai parkir lah payah lah. Baga dayak tu sering. Nang gedung mana nak arah. Mengko orang bati tingkir di tengah di dalam tanah kini kandang tu le. Jelialah an betu trasmat balampi-lampi di dalam tanah tai. Nah, jadi orang yang gharib tu manis tadana li nafsi li ghairi maksiatin. Orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya bukan untuk maksiat. Ringkas tu je definisinya. Nak ada. Sepanjang yang berhutang untuk kebutuhan diri dan untuk manusia dan yang berhak menerima. Kalau dulu kan orang nak berhutang kok kan nak takah kini dah. Kini kok teori-teori ekonomi itu tentang pembiayaan itulah macam-macam. Ndak orang berhutang untuk kebutuhan diri, dah hutang lah, berhutang tu orang pembiayaan kau mau nyonyokan piti, kayak lefti kau je, beli kau je, ada nama produk mana, nyonyo aja barang lo, ni tinggalnya kau mau ambil lah lu, pakai lah lu je, nak tak kata mode, kalau dulu nak tak kata tu, orang berhutang kan uang kebutuhan. Kaca ada orang bang, apalagi kalau sukses anuai. Ada kepercayaan dari lembaga pembiayaan dah nyonyoan tadi. Maka diberikan dia zakat jika dia tidak mampu untuk membayarkan utangnya sekalipun dia punya usaha. Idzil kasabu la yanfa hajatahu li wafai in halad dain. Karena usahanya itu belum memenuhi belum menuntaskan kebutuhannya untuk dipenuhi jika belum lansai utangnya, inhalat dainu. Jadi kalau nyo nak mampu membayar hutang walaupun nyo punya usaha tapi nak mampu nyo untuk membayar hutang itu doang. Karena usaha nyo tadi lah usaha nyo nak mampu lo memenuhi kebutuhannya, orang tu berhak menerima zakat. Kini kan jumlah orang kola semakin banyak. Sebenarnya kalau seandainya zakat itu terhimpun secara maksimal bisa terbantu. Orang fakir kok ibarat terlindungi nih. Kok kini orang fakir itu sendiri datanya mesti banyak. Alun bisa terentaskan nih. Karena memang belum maksimal. Alun maksimal perhimpunan belum maksimal. Jadi kalau orang ndak boleh istilahnya kasar, ndak boleh orang nak butuh hutang Kalau saya nak hutang aku bagi zakat. Tapi kalau berhutang supaya dapat zakatnya ke mental lah kan. Nampak yang payah tu kan mental ko Ada mentalnya suka berhutang je. Awak kalah sama-sama mencari dia. Ada tetangga, ada ke rumah, ada sana macam. Dan lagi walaupun dana zakat itu sendiri ketika sudah mereka terima itu silahkan saja mereka menggunakan. Tapi kan ada yang ingin produktif nih. Punya channel lo beli Android terbaru lo beli. Nah, tidak ada yang salah, tapi itu kan tidak produktif. Harusnya
sesuatu yang diberikan itu bisa dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, berkembang sehingga dari itu bisa menjadi mustahik, menjadi muzaki. Dari sebelum menerima akhirnya menyemagih lain. Nah, jadi si anak mau hutang untuk kebutuhan diri, bukan untuk maksiat, tidak mampunya membayar hutang itu doh. Walaupun dia pengusaha, karena usaha nanya karajo kini itu alun bisa memenuhi kebutuhan kalau lu lansai hutang lah. Itu gali lubang, tutup lubang, menjadi itu dia berhak menerima itu. Nah, berhak menerima itu. Tapi pertanyaannya gini, nangka dirubah itu sebenarnya adalah nangka dibangun itu mental ya. Thumma illam yakun ma'ahu syai'un, kemudian jika tidak ada sesuatu bersamanya, ndak duci Allah ada punya dah, nyobutang lah, ndak ada punya ci Allah ada. Waqtiyal kullu dibayun utangnya kasadue. Utangnya 5 juta. Du mana dulu nak kapan bayu utang itu nak jalan. Berhaknya menerima kali 5 juta itu. Kalau dia awak contohnya mau di Basnas, kau buat gini cie tu bingi lalu semua taruh ke banyak antrian sedona lain. Banyak nak hutang tu kira banyak. Nak seorang tu kau sebenarnya untuk dibayar kasar duit tak ada masalah. Silahkan saja. Sementara orang tu nak ada punya apa-apa boleh. Ke pembayar deh. Nah itulah, itu mengkona mental tu tadi. Iyo kan itulah. Itu mental tu tadi. Ada binaan mental dari dari satu lembaga. Iya. Mental iko, tanya ke nimis mental spiritual, ada penyuluh yang mendampingi, didampingi. Banyaknya yang seperti itu. Contoh saat ini kan, mereka banyak dapat orang pikir bulan-bulan. Di Bali apa canggih loh, canggih lebih berdoa. Iyo. Itu mental kalau itu kan bisa diarahkan kalau apa bisa berusaha. Kenyataannya banyak aku nampak kayak gitu. Lagi cari mau kayak segala macam banyak memang mereka ada aku amati satu keluarga gitu. Jadi lo banyak dapat itu segala macam. Beli apa? Anak tak apa enggak lo nanu dong yang canggih lo ikut tak nio dong. Masya Allah, aku pun mencari jadinya kilo. Baca rohnya untuk manukan tu, ada nak suatu Ya mental tu. Jadi kan ada teori-teori tentang kemiskinan. Ada nama kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Nah kemiskinan struktural tu akibat kebijakan atau situasi tertentu yang miskin. Yang kemiskinan itu bisa diselesaikan itu. Diatur regulasinya, dibuat pola, dibuat format, dibuat skema. Itu bisa tuntas struktural. Nah jadi masalah itu adalah kemiskinan kultural, mental kau tadi. Mangko soal pertama yang dibangun harus Indonesia itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu dan dibangun dulu jiwa mental kau tadi. Di kanan melihat kaji, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika rasa sembahyang bakarajo. Itu mohon maaf lah, baamang koyo takatu dia kan nak bakarajo, nak nama karajo. Nak nama sandang padahal lagi anu ko, dia mohon maaf lah. Kadang-kadang susah menyebutnya awak takut tersinggung. Takut tai buat di orang nak takatu. Ambo apalagi kadang-kadang kok awak takut ibu awak tersinggung ni sementara kok betul-betul zakat yang mana dia mau rumah karena pengen bahasa supaya berubah harusnya dia kok diintervensi kemudian ada semangat jiwa entrepreneur ke curang kini kalau orang awak kok asalnya yang mau jadi manggari kecil ada guru-guru ada tu
Alayam mu aja gaya ayam lah aja ayam pagi mencontoh mana mengakeh kalau lama ngakehnya selesai. Itu aja nak dia nak dua istilahnya karena anak-anak mau dulu tuh istilah busung lapar kan ayam dulu dia karena bakaran jo. Ikut jadi masalah itu. Dicari orang yang sukses tu. Jadi lah kau contoh je pengawal itu sanang, ni masa sanangnya bakaran jo bakar cepat itu baraja itu menyerumuskan itu. Tak dulu lah. Itu mental itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Memang lingkungan keluarga, mohon maaf lah, tapi kecil terima patang. Itu menurunkan kemiskinan. Bukan angka kemiskinan yang turun, tapi budaya miskin itu diturunkan dari sudah keluarga ke anak-anak. Tapi lo pasangan hidup yang budayanya itu. Mangkonya penting itu adalah bahasa supaya merubah cara pandang, merubah kecurangan ini paradigma itu tadi. Kadang-kadang ada yang nyaman dengan keadaan itu. Mohon maaf ada lo dan berakting. Yo baju nan cali ada di Bali lo dulu apa nak nampak dia pakai supaya dulu begitu. Itulah kecerdasan. Kan dia buat logika itu supaya ada simpatik. Itu dan berhati-hati awak manuanya. Di Jakarta tuh bara banyak orang kayu dan orang pengemis itu. Rumah juga kah? Itu contoh. Anaknya ke sekolah di Australia. Yang tahunnya di KFC. Nah, jadi tapi awak baca kaji kini dan kaji awak dan orang nambah hutang kemudian hutang untuk kebutuhan diri ini bukan untuk maksiat, mereka berhak untuk menerimanya. Tak boleh pokok orang mau hutang atau hutang kalau nak baju kan masih kebutuhan primernya sebenarnya. Primer itu kan baju kan masih kebutuhan primer namanya. Kau nak baju itu pak, tapi kau baju harus baju talon itu hutang ada itu. Oh itu kebutuhan pokok. Sandang pangan tu. Ya tidak ada masalah. Jo di dalam kajian utang itu kan tidak dulu dilarang. Kalau seandainya itu kan apa namanya itu muamalah awak. Muamalah awak. Kalau untuk kebutuhan tidak ada dia awak caranya sesuatu itu penting dawa. Itu menjadi kebutuhan awak. Baca oleh medianya adalah media utang. Kalau utangnya banyak, itu mah ada jaminan. Kamu tahu awak cerita jaminan. Di orang awak pegang gadai salah praktek punya orang dan punya barang pula dieksploitasi lo dia orang nak berhutang lo. Itu jadi dan pasti kalau seandainya dia nak punya sesuatu apapun maka dia berhak untuk dibayarkan hutangnya. Jadi artinya adalah kita kok punya data kasar sian orang bansai. Kemudian siana hutang, bara jumlah hutangnya. Dia tunggu piti bara zakat terimpun piti zakat banyak sekali. Orang nak hutang dibayar hutang. Tapi pertanyaan itu, kayak itu tadi banyak orang hutang tu kebutuhan hutang. Dalam teori kini definisi orang mau hutang kini lain bukanlah sesuai dengan definisi awak. Orang hutang kini mangga kali baca orang kayu tu cutanyo kayaknya. Nah, dia nak hutang barang hutang di bank segala macam. Justru pebisnis tu kalau dia nak main jo lembaga pembiayaan dak anu ya. Contoh gini, nyoba hotel. Hutang di bank tu. Selesai hotel. No gadai hotel selesai kau nyu cari lah piti. Tapi lo piti cari hotel selai. Lah selesai lo bangun kau jaminannya ke hotel kalau kau sekian nilai nyo lo diutang aja. Itu dia awak kadang-kadang awak takut mau hutang tu awak tak mau ada riba, tak mau pakai hutang bank tu siapa orang itulah. Ayo kamu tanya tu hotel cici kau hutang sana tu jadi jaminan hotel kau hutang dulu hotel siapa tunjuk je dah punya kasar dua leh
Memang iya dan kayunya. Coba buat survei siapa yang memanfaatkan jasa pembiayaan bank. Banyak tu mereka pengusaha. Awak masuk ke bank tu je, buat ni, baku buka tempat di luar. Nah, kalau seandainya lain ada punya sesuatu, nak lain ada daging ada semacam tak perlu awak membayar zakat semua hutang itu tu. Berarti masih ada yang lain. Tapi kalau nak ada punya sama sekali, tak ada lah cara terbebani taruh dililit hutang dan takatwa, ialah berhak mereka menerima. Tapi manusia kau kan yang jujur mengakui bahwa ini kau kebutuhannya, kau keinginannya, kau nak susah membedanya antara kebutuhan dan keinginan. Kalau ia nyoba butuh, dia kian. Tapi kadang-kadang bersandiwara itu. Abang pernah disarankan di guru abang jangan duit orang menangis. Iyo nak ingin orang tapi orang tu acting menangis. Santiam bertimbul menangis sekali awak ibu celia motifnya apa awak belajar ilmu psikologi. Balu insting itulah kadang-kadang manusia kau memang dunia kau panggung sandiwara. Kadang kicu aja banyak ni. Fa in kana bihaitsu law qudiya dainuhu mimma ma'hu maskana tabaskunu. Maka jika ada sesuatu jikalau dibayarkan utangnya dari apa yang ada bersamanya, dia akan miskin. Kalau seandainya ada sesuatu yo kaluan yo bayar utang itu dengan sesuatu benda-benda dan dodenya bertambah miskin tarakalahu mimma bahu bayakfihi. Kalau seandainya takatu memang perlu segera dibayarkan, berhaknya itu untuk menerima zakat. Kalau seandainya nyumbang utang banyak bayar lo jodoh ada punya dia tu itulah alam tekor kasadoi maka berhaknya menerima zakat. Tarakalahu mimma bahu bayakfihi. Harusnya bisa meninggalkan dari apa yang bersama dia yang akan memenuhi kebutuhannya umur galib. Jadi untuk kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi lain nak kasar dulu harus diambil dari itu maka bisa melalui dana zakat untuk pembayar sehingga tersisa lo baginya beberapa harta yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya adalah Islam itu sendiri menjamin manusia, menjamin umat Islam supaya hidup layak, bisa memenuhi kebutuhannya. Tak ada istilah orang ni nak makan dah. Tak ada istilah orang dan hidup betul lantang-lantungan kayak ditemukan oleh Umar bin Khattab. Ada orang badangi-dangi badangi. Kemudian induk memasak. Ada dimasak batu dia buih. Apa dia buih untuk manuanya bagi sugesti harapan kana bahwa induk kamu memasak je. Balu batu ke dimasak. Dia bakal lunak kat talu lu betul tu. Itulah maka itu yang terasa. Dia awak kira-kira kalau mohon maaf lah kalau di Minangkabau kau rasanya dah do tekatuna tu do. Karena awak punya pusako. Awak badiak bakakak baipa babisan andan sumandan bako baki. Tak mungkin sampai takatubana tidak makan. Sakurang-kurangnya kau pisang adu dan kan ditambang karambi adu dan kan dipanje ubi kan tanam adu. Takah orang hidup nomaden dulu tu kan bisa je hidup bertahan itu. Ubi ditanam logika adalah sepanjang mulai bisa makan adu taruh Lain halnya kalau orang lah tua rentawana ada bangga-bangga oleh atu lagi lah kebutuhan pokok itu leh. Contohnya dola tua dia suruhnya kerajo mudah usaha pun ke degi leh. Jalan tua nak dolai ikut nak dolai penuhi kebutuhannya. Abang ko tetangga-tetangga terdekat petang kaji hadis
2 hari yang lampau. Salah satunya adalah orang tidak disukui oleh Allah Ta'ala, orang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala dari kiamat adalah jarusu, tetangga yang jahat. Perdiarkan saja. Itu perdiarkan. Ini padia aja. Bahasa Indonesia padia itu perdiarkan. Di padianya aja orang tua rentan, nak bisa kongsul karena juga tidak bisa. Itulah kebutuhan pokok. Pokok negara ada melalui panti lansia, tapi kalau ada tetangga-tetangga terdekat sudah diurus lah tergantung dibantu. Negara bansai lo kini, negara bansai. Ya undang-undangnya harapan itu namanya cita-cita loh. Cita-cita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu cita-cita awak. Apakah sampai ke situ sadang menuju situ? Aduh, usahanya aduh sadang menuju situ. Sebenarnya kalau mengaji, kalau zakat itu dimaksimalkan, pendapatan zakat lebih besar dari APBD APBN itu. Selesai deh sana. Cuma ikolah materi iko yang perlu digencaran tarui, disemangati tingkat kesadaran berzakat melalui lembaga yang terorganisir, kepercayaan publik kepada lembaga, komitmen lembaga menyalurkan kepada yang berhak. Itu yang sebenarnya PR yang mesti harus dibenahi. Kalau itu dimaksimalkan tuntas, ada data kesana. Data untuk data orang bangsa, data orang tua, data orang cacat, walaupun di dinas sosial itu ada bantuan lansia, ada bantuan bagi penyandang cacat berat, penca, ada programnya, ada PKH, keluarga harapan namanya. Itu di dinas sosial ada namanya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada data itu, tak 26 kriteria wanita rawan sosial ekonomi macam-macam. Tapi belum semuanya, itu masalah data itu juga lihat. Belum semuanya terbenahi. Jadi kalau seandainya lumayan utangnya bangsa lo yang kau dibayarkan melalui zakat, harus ditinggal sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh kita, diberikan apa yang tersisa dari utangnya. Jadi kok kebutuhannya, kok utangnya dibayar utang itu tadi sehingga langsai dan dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ataupun lain, berhutang tak boleh. Dia berhutang untuk kemaslahatan atau mendamaikan orang yang punya masalah. Auli islahi zatil baini. Berhutangnya untuk mendamaikan yang bertikar atau yang bertikai. Jadi berhutang untuk menyelesaikan orang parang bisa. Contohnya menyelesaikan ada konflik seseorang dengan yang lain. Untuk menyelesaikan itu membutuhkan biaya. Bisa untuk pembiayaan itu utang untuk itu dibayar melalui dana zakat. Bisa saja kalau untuk mendamaikan itu, utang untuk menyelesaikan besok pengacara itu tadi ya, bisa jadi. Yang fleksibel kok berkembang. Wa yu'ta man istadanahu lizalik, maka diberikan zakat apa yang dia berutang untuk kebutuhan demikian. Jadi untuk mendamaikan tadi, tanya lo pengacara aku tadi lu, biaya seseorang pendamai. Pengacara aku pendamai itu tidak? Pembela. Terjerat hukum bisa tuh membiayai contoh orang miskin itu tadi nak dogelo baca nilai maka pendamai penyelesai yang pendamping tadi bisa. Nah ditanya lo motifnya sekali, yo kamu bantu yo, oke selesaikan itu, bisa berhaknya menerima, boleh. Walau kalian walaupun orang tu kayu, tapi kan nak piti yang mendamaikan orang tu dari pitinya dong. Pakai piti orang lah, piti utang.
pembayar hutang. Yo kaji hutang wa. Dak membayar dono. Kalau membayar pengacara tu hutang atau apa namanya itu? Pokoknya masuk kategori hutang. Hutang dia untuk membiayai itu tadi. Kali itu istilahnya ambo pengacara ya kan. Ambo berhutang untuk mendamaikannya, menyelesaikannya. Anak ambo walaupun ambo kayu kan, tapi dia konsekuensi ambo berperan membantunya untuk menyelesaikan itu tadi, hutang, maka bisa menerima zakat itu tadi. Iya. Iya. Dia percaya orang lah. Walaupun yo kayu benar. Amma idza lam yastadin bal u'tiya dzalika min malihi fa innahu la yu'tahu. Adapun apabila dia tidak berhutang, contohnya mau membantu orang tapi mau nak hutang dah. Bal u'tiya dzalika min ambo macam mau memagihnya membiayai itu dari hartamu sendiri. Fa innahu la yu'tahu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ambo membantu si A, mendamaikan si A. Tapi ambo nak hutang no, ambo membiayai itu dari hartamu sendiri. Ambo pakai piti ambo sendiri kan tak bisa membawa hutang no, betul. Ambo mau pakai piti dirimu sendiri. Maka hal demikian tidak bisa berhak menerima zakat. Karena kaji tadi berhutang. Kalau mau memakai piti ambo sendiri kemudian mau klaim hutang tu tak bisa. Mau hutang kau jalai akadnya hutang sama orang lain. Contoh mau kayu pak, tapi untuk membayar kau mau hutang dengan orang lain. Nanti pembayar hutang tadi bisa menerima zakat. Tapi kalau seandainya ambo menyelesaikan kasus itu, ambo menggunakan piti ambo sendiri. Tak bisa, tidak hutang bodoh. Tapi mau pakai peti sendiri, maka tidak bisa diberikan. Itu lo duduk akadnya, dia tidak bisa lah dikili-kili ada. Di situ lo duduk akadnya. Karena cerita tadi adalah gharim, rambutan. Ya, kalau hutang, kalau mau pakai itu dia kira hutang tu hutang betul. Wa yu'tal mustadinu li maslahati ammah, yang diberikan juga zakat untuk orang berhutang itu tadi untuk kemaslahatan umat. Seperti qara daifin, seperti menjamu tamu. Tamu kebesaran untuk kemaslahatan umat bisa dipakai dana zakat. Kalau seandainya ada berhutang untuk kemaslahatan, ada datang orang yang akan wajahmu yang mulia lah namanya. Tapi berhutang untuk kemaslahatan itu boleh. Atau wafaki asirin, melepaskan tawanan, membebaskan tawanan. Awak membebaskan tawanan, hutang wah. Kau tawanan perang wah, ditawannya dia bisa dilapihan kalau sudah dibayar 10 juta. Hutang wah bayar 10 juta untuk melapihan tawan itu tadi. Hutang wah tadi bisa orang yang hutang itu tadi bisa menerima zakat itu pembayar hutang tadi. Tetap bicaranya adalah bicara hutang. Jadi orang yang hutang untuk kemaslahatan umum, melepaskan tawanan, menjamu tamu je kecilnya masuk apa? Dah cek bodoh Mau dah cek dah. Mau menyampaikan untuk kemaslahatan umat. Dan ada lain dan imarah kokom memeriahkan, meramikan, menggerakkan kegiatan syiar Ramadan, syiar Islam. Nahu masjid, kegiatan-kegiatan syiar masjid. Itu bisa menerima hutang untuk kegiatan, contohnya ambo ketua panitia pelaksanaan syiar Islam di Surabaya. Kegiatan itu meriah. Kemudian mau hutang, dan hutang itu tadi bisa menerima zakat itu pembayar hutang untuk kegiatan imarah tadi. Imarah itu memakmurkan musajid, bukan membangun musajid, memakmurkan, ada kegiatannya. Tak kini contohnya kalau ada kegiatan-kegiatan kok kini kok, hutang kegiatan kini kan imarah namanya kok, bisa menerima zakat itu.
Kalau hutang gaji adalah hutang. Contohnya buat proposal butuh sekian, oh pembiayaannya keluar itu lebih besar. Hutang maka bisa ditutupi melalui dana zakat. Kalau itu kan sebenarnya orang kalau beli motor, tapi kemudian tak wajib tak sudah kehidupan lagi. Ada aja yang hutang lo pinjamnya kayak mawak, mawak yang ambil aja. Yang bayi 3 bulan kan awak yang hutang jadinya tak hutang. Sabar, ada kajinya. Aduh kaji sini. Pertanyaan-pertanyaan itu aduh. Aulid doman atau bagi pemberi jaminan. Kok yang lanjutannya silih aulid daman atau orang yang memberi jaminan. Fa in kana dominu wal asilu mu'siraini, maka jika ada yang pemberi jaminan dan orang yang mau tang ba'adoe, keduanya itu sama-sama mengalami mu'sirain, kesukaran. Ambo punya sama-sama bansai gua ado bagi atau utang sebagai jaminan. Aku tambah ado orang dan memberikan jaminan domin namanya. Kalau orang nanu kok apa kondisi kok hasil mereka. Tu orang nak hutang kan. Kau orang hutang, kau nak memberikan jaminan. Muliahnya menerima dana zakat itu ateh namo asnaf garib. Kalau seandainya kedua orang nak menjamin, dia orang nak hutangnya sama-sama bansai. Wa'tiyad dominu wafa'ahu, diberikan kepada penjamin itu tadi untuk membayarkannya. Nah, kalau seandainya yang tukang jamin itu bansai loh, itu butuh piti loh, gitu. Kalau bansai kok kategori disebut gua fa'inkan ad-dominu wal asilu mu'siraini, maka jika ada pemberi jaminan dan orang yang mau hutang itu tadi, keduanya sama-sama mu'sirain. Mu'sirain kok mengalami kesulitan, sama-sama melarat. Yo kan jamin lo kok. Kau ada hutang. Maka waqtiyad dhamin wafa'ahu, maka diberikan si dhamin ko untuk menyempurnakan membayarkan itu tadi. Apa namanya? Utang itu tadi. Atau awil asilu musiran, atau bulialo yang orang nama utang ko tadi nyo kayo. Tidak si dhamin, tidak sementara penjaminnya ko nak kayo dong. Waqtiya indamina bila iznin, diberikan zakat itu jika dia menjamin dengan tanpa izin, atau sebaliknya yaitu ado asil ado orang nak hutang ko bansai sementara si damin ko adalah kayo. Yang hutang yang kayu atau yang bahagia? Yo kan si ko kecil juga diberikan atau si asil orang nak hutang ko kayo. Yo kan bisa saja tu nak. Orang nak hutang ko nak kayo, sementara si daminnya bansai. Maka dan diberikan zakat itu adalah orang nak menjamin. Aduh kaitannya bansai itu tidak bansai di sini ada. Itu kalau dia hutang yang kayu kan. Iyo. Berarti you kayu bawa hutang orang nggak ada penjamin itu impossible. Bisa saja. Nggak bisa nih hutang. Pasti tak kayu. Ya istilahnya dia kayo dia utangnya kemudian nak percaya orang tak kadima lah kena blacklist. Kan bisa saja tu nak. Sementara orang nak bansai itu tadi penjamin karena masih nak ada pernah tercatat dalam riwayat berhutang. Kau memang di nak mana nak kaji kau. Didatang atau sebaliknya. Sebaliknya itu tadi adalah yang hasilnya orang hutangnya bansai dan penjaminnya kayo.
Nah, kalau nam penjamin kayu samantaro nam hutang bansai dan didatangkan orang, zakatnya adalah orang nan hutang tadi. Takah kasus tadi, contohnya awak ke kayu, awak memberikan jaminan. Kau siapa bansai, dia beli onda aja gua. Dia beli onda, tapi awak tukang jaminan kayu dan berhak menerima zakat. Enggak, nanti tukang beri jaminan kau tadi dong, karena kayu dan tetap menerima zakat itu adalah dan orang dah hutang dan bansai. Yang berutang yang Dah orang hutang deh kia. Nah, itu pertanyaan awak tu kasih tu leu kau nak dibayar kau buat anu aja. Ayo, sebenarnya banyak kaji itu awak. Kalau nak tentang syarat-syarat itu tadi ada belakangnya tu. Sabuk kau kitab kalau mau baca kau. Sabar, beko ada nak pakai syarat sebenarnya kalau mau sampai je dulu tu bang. Kalau mau sampai itu kalau seandainya awak hutang, dia hutang ni kau. Kau awak punya penting. Yang hutang zakat itu lah jadinya lah ada tu zakat bodoh je. Bebek syarat. Kalau pakai syarat-syarat tak bisa. Kalau itulah awak bahas dulu nak. Jadi kalau nana itu tadi, kalau yang penjaminnya kayu sementara nak hutangnya tu bansa itu dah orang hutang kau nak kira zakat. Tapi kalau nak tukang jamin kau bansai, tukang jamin kau ni mau zakat. Sudah tak. Dari tujuan letaknya adalah ia orang anu tu tadi kaji adalah orang bansai. Miskin. Kalau sikap babang desa itu nak kata bahasanya adalah musiran kayu waksiran bansai. Nah, jadi yang akan diberikan itu adalah orang hutang, bukan yang penjamin. Idza wafa min sabil gharib la yarja alal asili. Dan apabila dia telah melunaskan utangnya masuk dari kategori gharib, maka dia tidak bisa kembali atas nama pengutang. Karena posisinya tadi kan posisi masuk kategori asnaf gharib. Kalau asnaf gharib, maka apabila dia menyelesaikan membayarkan daripada asnaf gharib, tidak kembali atas orang nak hutang sekalipun dia menjamin dengan izinnya. Jadi makanya harus duduk. Kok kaji tadi adalah kaji utang, asnafnya adalah asnaf utang, orang nak hutang. Wala yusrafu minaz zakati syai'un likafanin maitin. Dan tidak boleh diberikan zakat itu dari ditasarufkan daripada zakat itu akan sesuatu untuk kapan baik, untuk membeli kapan baik dan mulia beri zakat itu. Au bina'i masjidin atau membangun masjid dan mulia dari dana zakat itu. Lah, kau jalan ke lah, kau konkret kau. Dan tidak boleh ditasarufkan dari dana zakat itu sesuatu untuk membeli kapan baik. Berarti orang tu membeli piti zakat. Kau zakat mau beli je lah kapan baik gua. Tak boleh. Atau kamu saji gua. Tua abang saji zakat gua. Aduh dah tegak tu. Tak, kalau untuk membangun tu infak je lah, infak sedekah, wakaf. Zakat tu kan ke asnaf, ke orang. Meskipun ada juga beberapa ijtihad dari mazhab yang lain, ya sabuian di dalam kategori orang hutang kan. Pengurusnya hutang saji. Dan hutang tu tadi adalah ibarah masjid. Kalau ibarah tadi ada kegiatan meramaikan atau memakmurkan masjid, silakan. Tapi kalau untuk membangun masjid dari zakat dong. Kalau orang misalnya membayarkan zakat ke masjid, ternyata tak boleh, kan zakatnya tak jadi keluar. Tak keluar zakat, infak tu kan. Jadi tidak jadi hutang gitu. Iya, nak pergi hutang dong. Bangko pengurus masjid itu cerdas lah, dia nak terima zakat dulu. Kalau dia nak zakat simpan, bisa menjadi wakil dari muzaki. Abiko dia nak zakat itu dia pengurus masjid, yang saluran ke asnaf salapan boleh.
Berarti dan pengurus musaji kau wakil dari orang nama zakat tadi, wakilnya untuk manaruyan kepada asnaf. Dak ke pembangunan doh. Dijaleh deh. Oh kau zakat awam untuk musaji. Yo dana zakat kami terima, beko kami saluran ke asnaf. Doh dak musaji kau nak masuk asnaf doh. Itu aja. Oh, sudah zakat balik. Yang tadi itu Jatuhnya infak. Kalau untuk itu pembangunan pesantren gitu, enggak boleh. Sama aja. Tapi kalau seandainya untuk kegiatan pengembangan mungkin adalah kreativitas atau segala macam itu boleh. Ibarah. Misalnya untuk tilawatil Quran misalnya kan, jadi diadakan lomba. Ya. Itu dengan uang zakat boleh. Tapi syariat tadi kan butang. Kalau butang pengurus tadi syaratnya butang baru bisa menerima. Tapi kalau salah saya dari infak orang lain bagaimana tak leh. Wallahi jadinya yang teki. Apa dia masuk 5 juta, uang keluar 5 juta je. Bersisa 10 juta. Tu nak butang lah betul-betul enggak penelitian itu. Enggak, maksudnya zakat awak tadi Tak boleh. dipergunakan untuk siar seperti itu. Misalnya. Kalau syiar itu kalau mau hutang deh gara-gara syiar kan kajian hutang terima. Jadi bukan dengan biaya tersendiri, boleh enggak tuh zakat? Dak. Ya kan syiar kalau mau hutang jadi telah terlaksana tapi telah terlaksana hutang saja. dibayar pakai. Bayarkan itu. Mulai uang. Iya boleh ya dua MTQ betul ya cik. Contohnya ada MTQ Pemda, dua MTQ di Pemda karena hutang. Ada ringgit kan, ada laporan ke Basnas. Ya bisa lah kalau hutang. Tapi kalau seandainya tak di kampung, aku nak ada MTQ nak rugi, parah dia nak dia nak rugi itu dia. Enggak, Lah. Marasi Ambo di kedua konteks utang. Ya. Misalnya taruhlah Ambo punya zakat yang akan Ambo keluarkan. Terus zakat yang Ambo keluarkan itu misalnya ada kegiatan musaji atau surau untuk MTQ misalnya. Siar kan siar Islam. Jadi biaya itu Ambo ambilkan dari zakat Ambo serahkan ke panitia. Apa itu boleh? Ya. Sebagai Ambo yang berzakat. Dah. Ya boleh ni kalau untuk imarah tu tadi kalau seandainya ada kategori asli hutang. Ambo ketika ada banyak masuk proposal MTQ itu malah oleh dana infak berkeluar di Basnas itu sendiri kan ada kekuatan infak termasuk kami pun kan berinfak. Dan setiap bulan tu kami berinfak peti itu dah kami ada tu. Sama main danyo. Kadang kan ada je masuk proposal MTQ lah, Maulid Nabi lah itu sama saudara Ambo belum mau mempergunakan dana zakat karena memang itu nak masuk kategori asnaf. Tapi jo merengek jo kita bantu melalui dana infak. Okey? Itu cileng. Je. Misalnya Ambo di sekolah di Bekasi. Terus kawan tetangga misalnya di Bandung. Itu juga bisa pinjam dengan kita anggota gitu kan. Dia mau pinjaman, tapi nama awak gitu kan. Nah terus misalnya ada kecil tadi orang yang mau berzakat, berarti kan yang keamanan itu orang yang utang di Ya. awak yang akan gitu kan. Tapi kalau dibagiin ke orang tuh itu alunan tuh dia ini bikin awak tuh bagi utang lah tuh. Sebenarnya mereka ada kaji itu. Dan kata-kata tu jo haknya tu kalau pun jo lo membayar hutang itu kawan itu soal lain lo akad itu dan zakat kau lain lo kok. Karena kan awak mencari orang yang zakat, orang untuk itu Iya, supaya iya. utang dibagi kawan. Iya. Lunas utangnya. Iya. Kalau dia langsung kayak itu, dia nak utang dulu untuk membagi utang dia lah kan. Iya. Beli HP kan. Dan bersyarat tu nak beli ya? Boleh tu dah. Tak boleh ya? Supaya dia lunas utangnya. kan. Ya dan masalah sebenarnya ada kok bisa lanjutkan ada materi masih berdekatan kok. Jadi kalau seandainya nak pakai syarat takatu, contohnya kini kau hanya hutang wa carian wa zakat apa ada zakat tadi ti untuk membayar zakat sah. Supaya terlepas dari Ya terlepas dari hutang. Kalau tidak ada bersyarat sah. Tapi kalau syarat deh dan carian ada zakat bayar hutang musuh deh. Kalau tidak ada carian dah. Kalau carian bayar hutang deh. Kamu syarat ada betul? Tak sah dah. kadang-kadang tujuan kan
Iya. Iya, wagian kenyo, aku orang berzakat ko ano je lah. Kalau timbul zakat tu lah, dah timbul zakat utang ada petang ada tu nak. Kan awak nak bagai ada, awak mangana ada utang. Oh yo utang aku piti awak lah beri bokok piti. Boleh? Satu mah. Ayo, bisa jadi kalau ada kebutuhan lainnya bayilah. Terus kalau ada kebutuhan yang lebih pokok. Iya, kalau mau syarat takatu bagagak takatu tidak memadai. Iya, payahnya akad deh kau. Jadi contohnya bagian kayaknya lah timbo ya tak. Oke, alhamdulillah timbo. Oh deh, abu ada utang kau dia, aku utang kau dia aja. Satu. Iya itu. Itu bangku orang nama timbo orang utang ku kadang-kadangnya lah dibantu kadang-kadang nak fikir lah tu tu. Terjebak wak dalam akad saja dalam kasus takatu akhirnya kan awak mengai dana zakat jadi awak kan. Nah, sebenarnya secara akadnya nak boleh tak memadai takatu dong. Berarti intervensi karena kalaulah dana zakat itu itulah punya iyo tu. Kok kama kanyo pengguna terserah iyo lain. Nah, tapi kanyo pengguna tu membayar tangan ancak deh. Lah, awas semua lebih soalnya. Wassalamualaikum soalnya nak kamu selesai kini kalau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.